Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi Shalom, saya mau melihat tangan-tangan yang antusias masuk dalam hadirat Tuhan di siang hari ini Bapak Ibu. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri, kita boleh sapa kanan kiri, kita ucapkan Shalom. Shalom. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, amin. Kita mau sembah Tuhan, kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Rasa syukur kita kepada Tuhan, semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang di siang hari ini Tuhan, menghampiri tatamu yang kudus Tuhan. Biar Tuhan yang melayakan setiap kami, yang menguduskan setiap kami Tuhan. Kami minta ampun untuk setiap pelanggaran dan dosa kami Tuhan. Agar tidak membatasi kami untuk menikmati hadirat Tuhan lebih lagi hari ini Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami haus akan Engkau Tuhan. Biar api kami terus menyala-nyala di hadapan Tuhan. Terus kami bakar hari demi hari. Semakin menyala-nyala di hadapan Tuhan. Semakin menyala-nyala di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Ini bentuk kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ini sembah kami Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Mari ucapkan terima kasih di hadapan Tuhan Yesus. Sebab kami tidak mampu tanpa-Mu Tuhan. Saudara, menikmati hadirat
menerima anggur baru dari Tuhan, amin. Setiap yang haus, yang lapar, kita semua akan diperbaharui sama Tuhan. Semakin menyala-nyala di hadapan Tuhan, amin. Semakin pujian kami Tuhan. Tercurah di tempat ini urapan daya ajaib memulihkan umat. Mari katakan, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak baginya. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, katakan, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya, ini pujian kami Tuhan. Mari nyatakan dengan imanku lebih lagi saudara. Kudus tercurah di tempat ini, urapan daya ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkanku. Sebab kami adalah umat-umat pilihan Tuhan. Haleluya. Hari inilah harinya, sebab hari ini harimu Tuhan. Saat pembebasan, mari katakan, belenggu dosa telah dipatahkan Tuhan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak mari bersorak. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Kami bersukacita Tuhan. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari lebih lagi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya. Kami dipenuhi dengan anggur-anggur yang baru Tuhan. Yes, oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sebab kuasa-Mu nyata, nyata kuasanya. Kuasa Tuhan nyata, nyata kuasanya.
kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita yang akan mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita, amin. Kita mau duduk diam di hadapan Tuhan. Mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan melalui hamba-Nya. Kami siapkan hati kami Tuhan. Biar kami boleh berfokus hanya pada Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Sebab Engkau permata yang indah Tuhan. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Kau hapus segala dosa kami Tuhan. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat kami jatuh Engkau mengangkat kami Tuhan. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Katakan, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan di hadapan Tuhan. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia Glorify your holy, 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 holy. Ajaib Tuhan, dahsyat mulia namamu. Ya Ralam Asale, syukur. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang beracara dan berkarya. Engkau yang menjamah dan memulihkan. Engkau yang membebaskan, memerdekakan. Engkau yang berkarya dengan dahsyat mentransformasi hidup kami. Sehingga hidup kami serupa dengan gambaran anak-Mu. Menyenangkan hati Bapa di sorga. Mengurapi kami sekalian. Untuk kami boleh menerima rema yang dari sorga. Menangkap benih firman Tuhan. Hidup dalam hidup kami, bertumbuh berbuah bagi kerajaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu, pengurapan-Mu atas sekalian. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati, silakan duduk. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus, sukacita,
untuk kedua kalinya saya ada di tempat ini dan ini ibadah yang kedua. Saudara tetap bersuka cita dalam Tuhan, amin. Haleluya. Ya, saya mulai dengan dongeng. Dongeng dari negeri Cina. Ya, sejauh sekali. Dulu orang Cina percaya ya, kalau kita kan percaya Tritunggal. Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus, orang Cina percaya Tian Kung. Tian Kung itu Bapa, Allah. Allah di sorga, Tian Kung. Tapi akhirnya yang percaya Yesus akhirnya percaya sama Cu Yesu. Kemudian percaya sama Senling Roh Kudus. Nah, mereka percaya ini mitologi dongeng Cina kuno. Allah Tian Kung itu adil. Semua makhluk ciptanya diberi usia yang sama. Ya, manusia, hewan semua usianya sama. Mau tahu berapa usia kita? Ya, usia kita itu menurut dongeng Cina itu usianya cuma 25 tahun. Coba di sini yang lebih dari 25 tahun angkat tangan. Wah, itu bonus itu ya. Jadi usia manusia itu cuma 25 tahun. Ya, semua makhluk sama 25 tahun. Ya. Tapi manusia protes. Kurang. Ya, datang tuh sama Tian Kung, sama Raja Langit. Kurang. Kenapa cuma 25 tahun? Pas manusia protes, datanglah kuda. Kuda bilang, oh Tuhan terlalu lama kami. Capek kami lari terus. Capek kami ditunggangin. Kami balikin yang 15 tahun. Ya, jadi dibalikin ke Tian Kung 15 tahun. Pas manusia lagi kurang. Maka Tuhan itu kasih. Ya, maka kasih umur yang 15 tahun dikasihkan kepada manusia. Siapa di sini yang umurnya 25 sampai 40 tahun? Benar nih, di bawah 40 tahun yang angkat tangan. Itu usia kuda. Saudara itu lagi kuat-kuatnya. Lagi kuat, lagi perkasa. Makanya tenaganya tenaga kuda. Terus, ya seperti saya dulu. Sebelum saya umur 40 tahun kuat makan, kuat kerja. Nggak pernah istirahat. Dari terbit matahari sampai masuknya terus melayani. Apalagi waktu itu ada 70 komsel lebih, hampir 80 komsel. Ya, pagi sampai malam, setiap malam saya ada di komsel-komsel. Pulang jam 10 tiap hari. Ya, itu waktu masih usia kuda. Tadi saya belum tanya ya. Yang usianya di bawah 25 tahun tolong angkat tangan. Nah itu usia manusia tuh. Manusia beneran itu. Ternyata manusia masih protes. Manusia masih protes. Kurang. Nah muncullah sapi. Sapi terlalu lama. Suruh bajak sawah. Dipersin susunya terus. Dimanfaatkan oleh manusia. Sapi punya susu, nona punya nama. Makanya ada susu cap nona zaman dulu ya. Jadi sapi kasih lagi 15 tahun. Maka umur 40 sampai 55 tahun itu usia sapi. Tolong sekarang yang umurnya 40 sampai 55 tahun. Nah itu sapi-sapi. Nah coba lihat sapi ya. Itu paling produktif. Usia 40 sampai 55 tahun itu produktif. Ya, kok kerja terus. Kerja di kantor, lembur-lembur, dan sebagainya. Tapi dimanipulasi oleh orang lain, oleh bos. Ya, bos yang ngambilin susunya. Bos yang pakai tenaganya. Usia 55 tahun, pensiun zaman dulu 55 ya. Kemarin saya lihat, pensiun dini. Kamu masih 49 tahun kok udah pensiun. Tawaran dari perusahaan, kasih gajinya gede ya, berkali-kali lipat. Saya tanya berapa kemarin yang ngambil tadi malam nih. Ada 1.000 orang gila. 1.000 orang pensiun, umur 40 tahunan udah pada pensiun lebih. Ya, dapatnya gede ya. Daripada besok-besok dipensiun tanpa pesangon mendingan sekarang. Ya, kasih gede. Nah sapi-sapi yang disukai partai. Dulu juga ada partai sapi dulu ya. Nah ternyata manusia masih kurang. Protes lagi ke Tian Kung. Datanglah anjing. Ada anjing tuh. Anjing kelamaan. Tadi bulan lalu tetangga saya belakang. Anjing yang paling disayangi meninggal dalam usia 10 tahun. Ternyata dia gak mau 25 tahun. Ya, 10 tahun lebih 1 bulan meninggal. Jadi 15 tahun dikasihkan kepada manusia. Yang umurnya 55 sampai 70 tahun. Gak ada yang ngaku. Ya, itu usia anjing. Ya. Coba lihat tuh. Kerjanya apa? Ngomong cucu, MC, ngurusin cucu.
anaknya kerja, cucunya kuliah. Saya lihat si Oma 70 tahun tidurnya di atas sofa di depan pintu. Kerjanya cuma nungguin anak cucunya pulang. Sedih saya sebenarnya ya. Itu nenek-nenek kebanyakan banyak opa-opa juga ngomong cucunya. Saudara, jadi nungguin pintu kayak anjing aja ya. Nungguin pintu, jegok-jegok. Kalau ada tukang apa coba? Nganterin apa? Paket, aduh capek tiap hari ya. Paket dulu zaman sekarang. Puluhan paket tiap hari, saya sampai stres. Paket. Itu yang bukain itu ya usianya itu ya. Tapi ternyata manusia masih kurang ya. Untung muncul Simon, si monyet. Si monyet juga kelebihan usianya tuh ya saudara. Dan dia berikan kepada manusia. Akhirnya yang umurnya 70 sampai 85 tahun nggak ada. Itu usia monyet. Monyet kerjanya cuma pindah-pindah. Dilempar ke anak nomor 1, lempar lagi ke anak nomor 2, lempar lagi ke anak nomor 4, lempar ke nomor 5, akhirnya dilempar ke panti jompo. Karena mau pindah-pindah terus. Tapi jangan bilang panti jompo jelek ya. Karena tetangga saya mau masukin panti jompo, minta tolong saya. Jadi saya keliling ke puluhan panti jompo. Saya datangi semua, Bogor, Sukabumi, Bandung, Jakarta, puluhan panti jompo. Dan ternyata ada panti jompo yang bagus-bagus. Sampai saya bilang, masih ada berapa kamar lagi? Pengurusnya bilang, mau apa Pak? Mau booking. Bagus udah. Dikasih makan 3 kali, snack 2 kali. Ada periksa kesehatan, latihan paduan suara, terus menyulam, diskusi, macam-macam. Punya GKI, ya bagus, murah banget. Kalau punya Katolik mahal semuanya. Ya, tapi punya GKI murah banget. Tapi saya mau kasih tahu saudara. Berapapun usia saudara hari ini. Itulah tahun rahmat Tuhan. Tahun kemurahan Tuhan. Tahun anugerah Tuhan. Ya, jadi kalau saya masih bisa berdiri di sini itu kemurahan Tuhan. Karena saya mungkin 60 tahun ke atas sekarang ya. 60 tahun ke atas. Tapi tahun lalu, tahun ini juga saya masuk rumah sakit. 3 kali sudah. Masuk seminggu di ruang HCU. Kenapa? Masalahnya cuma satu, gak bisa napas. Jadi kalau hari ini saudara bisa bernafas, kemurahan Tuhan. Daniel pasal 5, Daniel berkata kepada Raja Nebukadnezar yang sombong, yang angkuh minta disembah. Ya, tahukah Tuanku bahwa nafas Tuanku adalah tangan Tuhan. Tetap gak percaya dia. Langsung diputar dikit aja otaknya. Cuma diputar dikit otaknya. Langsung gelo seperti binatang, 7 tahun. Dia seperti binatang, hidup makan rumput, rambutnya panjang 7 tahun gak pernah dipotong. Ya mengerikan sekali. Begitu dia mau bertobat, dibukanya pikirannya, langsung normal lagi. Saudara pikir, saudara bisa mikir itu karena kemurahan Tuhan, amin. Bisa mikir, bisa napas. Ya. Nah saya mau kita merenungkan sebuah kebenaran ya. Silakan. Saya pakai ini supaya cepat. Ya, nggak lama-lama. Saya merenungkan ini ya. Ini jadi renungan saya kenapa? Karena waktu saya kecil, rumah saya di kampung Purwokerto itu 500 meter. Jadi luas. Ya, 500 meter besar. Dan tiap hari dari Cilacap, dari kampung-kampung, di rumah kami ditampung apa coba? Ular-ular, ular piton, ular yang bisa berdiri, ular apa? Sanca, ular kobra, jadi 6 meter, 7 meter, 8 meter. Di rumah saya penuh sekali sama ular-ular. Sama apa coba? Binatang yang laut itu apa? Biawak, kali, kemudian binatang yang tebal sekali kulitnya. Kura-kura macam-macam. Diambil kulitnya. Ya, kemudian dikeringkan, diekspor ke Jerman. Ya, jadi saya kerjanya gitu. Di halaman rumah saya penuh dengan kulit ular. Ya, jadi saya kecil-kecil ya, udah ngangkatin ular yang 6 meter, 7 meter. Tapi saya berani kalau habis dikasih makan. Kalau ular itu habis dikasih makan 1 ekor ayam, terus saya angkat kemana-mana. Ya, karena kalau sudah lapar, kalau sudah kenyang, gak bakalan nyaplok. Tapi saya lihat orang-orang setoran burung ini. Burung eagle, burung Raja Wali. Burung, banyak sekali burung-burung, tinggi-tinggi sekali. Ya, wah. Saya ini burung Garuda. Kan sama Garuda, Eagle, kan Raja Wali.
Tapi saya hitung bulunya nggak sama seperti Garuda Pancasila. Ternyata Garuda itu bikinan kita ya. Bulu-bulunya itu nggak 17, terus 45, itu nggak ada itu ya. Nggak ini. Sayang zaman dulu kan nggak ada foto ya. Coba kalau zaman dulu udah ada foto-foto. Ada sih foto harus ke studio. Kami kalau foto ke studio ya. Jadi nggak ada HP yang bisa foto-foto. Coba kalau dulu wah penuh sekali di rumah saya. Pernah satu kali itu kobranya beranak saudara, ratusan. Jadi taruh di mana? Di kursi, di bawah kursi. Jadi kursi kalau dibuka korbannya berdiri semua. Kepalanya berdiri segini semuanya. Ya, jadi penuh, jadi kayak hewan. Jadi kayak kebun binatang. Nah, saya ingin merenungkan karena ini dahsyat saudara. Ya, kebenaran tentang Raja Wali. Kita coba ya, ini ditulis dalam Yesaya pasal 40. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel. Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Aku tidak diperhatikan Allahku. Tuhan gak peduli. Ya, aku hidup susah, aku penyakitan gak sembuh-sembuh. Aku pengangguran, aku gak punya jodoh, jomblo terus sepanjang hidup. Ya, sampai kemarin 58 tahun tetap menjomblo. Jadi jomblo always and happy forever katanya. Ya, jadi dia bilang gitu, jomblo always happy forever. Ya, saudara, tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan adalah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Baca bersama-sama. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Baca bersama ayat emasnya, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka sumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Teruna-teruna jatuh tersandung. Orang-orang muda lelah dan lesu. Dan itu kita lihat sekarang. Di era medsos, dunia digital, generasi digital. Kita lihat orang muda yang lelah dan lesu. Karena terlalu banyak informasi yang tidak tercerna. Kemarin bulan lalu, yang terlalu lelah dan lesu itu sudah semester akhir, semester 7. IP-nya 3,9 lebih. Ya, lagi nulis skripsi, stres, lelah dan lesu, naik ke atas kampusnya, kemudian terjun. Namanya siapa? Timothy. Di Denpasar sana, Unut. Saya sedih, kenapa? Saya kenal mamahnya. Waktu masih kecil mamahnya. Saya kenal kakeknya Dr. Yefta. Kepala rumah sakit Immanuel di kampung saya. Dan dia adalah sponsor utama gereja kampung kami. Yang masih dari tanah. Cinta Yesus luar biasa. Kakeknya 70 tahun lebih tiap minggu main musik. Itu loh. Melodion apa? Akordeon ya. Yang pakai mulut. Tapi bunyi, nyanyi. Ya. Buyutnya cinta Tuhan, kakeknya cinta Tuhan. Orang tuanya cinta Tuhan. Anaknya lagi nulis skripsi semester 7. Ya. Bunuh diri. Heboh. Korban bully. Gak kuat sama bully. Dengerin ya. Saudara, kenapa orang muda sekarang gak kuat sama bully? Yang kemarin tuh yang meledak di Kelapa Gading, SMA Negeri 2, 72. Saudara, itu kan baru naik kelas 11 tuh. Gak kuat sama bully. Ya. Saudara dibully, saudara adalah anak Allah. Katakan amin. Saudara adalah anak Raja Wali. Ya. Saudara bukan ayam kampung. Apalagi ayam pejantan, ayam potong. Ya. Itu lahirnya semuanya di penggorengan. Ya. Goreng. Ayam goreng, ayam kalasan, ayam macam-macam, ayam geprek. Ya, tapi saudara Raja Walinya Tuhan. Ya, dia katakan tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu, naik terbang dengan kekuatan sayapnya seperti Raja Wali. Nah, itulah maunya Tuhan. Saudara, kita belajar 38 kali King of Birds. Raja burung ini ditulis sebagai Raja Wali 38 kali. Apa yang kita bisa pelajari dari Raja Wali? Next, sorry ya, ternyata ininya nggak jalan. Oke, membangun sarangnya di atas puncak gunung batu.
Ya. Jadi hebat sekali. Raja Wali membangunnya sarangnya di puncak tinggi. Ya, itu dahsyat, saudara. Dan dia ini menggambarkan ada keamanan yang luar biasa. Ya, next dari Ayub dikatakan begini ya. Atas perintah muka Raja Wali terbang membumbung, membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, di gunung yang sulit didatangi. Gak mungkin didatangi. Dan dia membumbung tinggi luar biasa, aman. Ya, tempat yang aman tidak bisa, sulit sekali didatangi. Next, ya, dengarkanlah kiranya seruanku. Ini pergumulan Daud. Dia bergumul, dia berseru, ya. Dari mana? Dari ujung bumi. Dan ketika dia berseru dari ujung bumi, dalam pergumulan, dalam masalah, dalam tantangan, problematika kehidupan. Semua orang punya masalah, betul? Masalahnya 3K, ini kebanyakan ya. Masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah keluarga, konflik dan sebagainya. 3K nih, ya, menguasai. Tapi dengar, masalah itu tambang emasnya Allah, katakan amin. Dari masalah kita bisa melihat karya Allah yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, hatiku lemah lesu, tuntunlah aku kemana? Dari ujung bumi, kondisinya lemah lesu, ya, berseru lagi, tapi minta dituntun ke atas gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Orang benar punya perlindungan yang aman dalam Tuhan. Karena gunung batu kita lah Yesus. Ya, next dikatakan begini, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menimpang dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung di mana? Dalam naungan sayapmu. Dulu ada lagu gini ya, lingkupiku, betul nggak? Kami itu kalau doa pagi jam 4:30 pagi di gereja, sering ketawa. Kenapa? Karena koster kami yang sudah tua, setiap kali nyanyinya lagu itu, lingkupiku, tapi dirubah sama dia. Di kupingku. Hah? Di kuku, udah gitu suaranya paling keras lagi. Bukan lingkupiku tapi diku. Saya bilang, yang benar tuh, coba deketin. Benar ngomongnya di kupingku terus. Kenceng banget, karena dia memang udah tua, ya. Tapi setianya minta ampun tiap hari datang ke gereja meskipun nggak ada kerjaannya terus aja jagain, terus nongkrongin. Padahal gerejanya dibukanya hari Minggu doang. Kayak waktu zaman dulu kan cuma kegiatan Minggu sama sore atau apa. Tapi dia nongkrong terus dari pagi sampai sore di situ. Nah itu kalau doa pagi di kupingku, padahal lingkupi aku, ya. Aku berlindung dalam naungan sayapmu. Jadi tempat perlindungan. Orang benar punya tempat perlindungan. Dan jelas tempat perlindungannya di mana? Di gunung batu. Next. Nah yang menarik, waktu zaman COVID, sama waktu zaman COVID ayat ini sangat terkenal. Ya. Bahkan beberapa gereja saya lihat diapalin nih ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan apa? Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Next, ya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ya. Di bawah kepak Tuhan ada perlindungan yang aman. Tahun 82 Gunung Galunggung meletus. Saya 20 tahun di Tasikmalaya. Saya bisa jalan kaki naik sepeda ke Gunung Galunggung. Ya, saudara bahkan naik ke Gunung Galunggung berapa kali. Meskipun pertama kali harus ditarik pakai tambang. Ya, karena belum ada tangga, sekarang ada ribuan tangga. Jadi naik ke puncaknya udah ada tangganya. Zaman dulu saya ditarik pakai tambang. Saudara tahu ketika Gunung Galunggung meletus tahun 82, gelap seluruh Jawa, gelap. Ya, ratusan kilometer gelap gulita, itu sampai abunya ditampung. Saya di Purwokerto sampai saya tampung. Ya. Dan saudara tahu batunya sebesar apa? Saya lihat batunya sebesar apa? Sebesar rumah batunya. Itu batu yang terlempar dari gunung itu sampai muncul di
halaman kantor kami, kantor kita 1000 meter lebih. Dan itu kayak gunung, gede-gede sekali, batunya besar, kayak rumah-rumah. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika Galunggung meletus, orang kabur. Kabur ke Garut, kabur ke Ciamis, ke Banjar, kemana kabur. Tapi di tengah jalan itu kena lemparan batu-batu raksasa. Akhirnya penyok semuanya dan innalillahi. Mati kabeh. Mati, tapi siapa yang selamat? Siapa yang aman? Siapa yang lepas dari maut? Yang kaburnya, mereka cerita ya, semuanya kabur di bawah meja makan. Tapi berdoa kepada Tuhan. Ya. Jadi bukan kabur lari dengan mobilnya keluar kota. Tapi berlindung dalam perlindungan Tuhan. Naikkan pujian, naikkan doa, nangis berseru sama Tuhan. Dan mereka selamat. Ya. Jadi di bawah meja makan malah selamat karena ada Tuhan di sana. Ya. Yang kabur-kabur gak selamat. Pernah dengar raja rock and roll zaman dulu? Namanya Elvis Presley. Ya. Saya nonton karena dia dari gospel singer dari kecilnya. Tapi kemudian jadi raja rock and roll yang kaya raya luar biasa. Tapi meninggal sebelum usia 40 tahun. Tapi waktu dia mau meninggal di pembaringan. Dia bilang sama teman akrabnya. Ambil gitar. Please sing a song for me please. Sing a song for me please. Temannya bingung. Ini raja rock and roll mau mati nih. Udah detik-detik terakhir. Udah napas terakhir. Tapi minta dinyanyikan lagu. Jadi temannya bilang lagu apa? Saya harus nyanyi lagu apa? Kemudian raja rock and roll. Elvis Presley berkata, nyanyi lagu gospel. Judulnya Rock of Ages. Clap for me. Padamu batu zaman, aku minta lindungan. Itu lagu-lagu Protestan ya. Padamu batu zaman, King of Ages. Jadi King of Rock minta perlindungan dari batu zaman. Saudara, apapun pergumulan dan tantangan dalam hidup kita, Raja Walinya Tuhan berlindung dalam Yesus. Dan perlindungan dalam Tuhan itu aman. Ya, aman. Jadi hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Jadi bukan dekat dengan orang gede. Bukan dekat dengan penguasa. Bukan dekat dengan orang hebat. Tapi dekat dengan Tuhan. Ada perlindungan yang aman. Next. Nah, baca bareng-bareng. Hanya di ketinggian bersama Tuhan. Kita menemukan keamanan yang tidak bisa dijangkau oleh dunia. Maupun kuasa setan. Kuasa kegelapan. Ya. Jadi saya diundang syukuran nih. Begitu sampai di Tanjung Priuk. Syukuran apa ini? Tapi bukan syukuran ternyata. Udah semangat syukuran, ternyata ngusir setan. Ada rumah setan di Tanjung Priuk. Ya, waduh. Ternyata saya pikir Tanjung Priuk dekat Ancol, mau main dulu, habis kebaktian nih. Kebaktian kedua seperti ini. Ya, diajak ke Tanjung Priuk. Ya, diiming-imingnya syukuran, gak taunya ngusir setan. Ya, ini rumah banyak setannya. Tiba-tiba saya kan habis ngajar sekolah minggu juga. Guru sekolah minggu sampai berapa puluh tahun jadi guru sekolah minggu ya. Anak-anak, kalau iblis mengetuk pintu, apa yang harus dilakukan? Anak sekolah minggu jawab. Ini anak sekolah minggu ya. Kalau iblis ketok pintu rumahmu, apa yang harus kamu lakukan? Hah? Belum pernah dengar ceritanya ya. Ada anak murid sekolah minggu hebat sekali. Kalau iblis ketuk pintu, minta aja Tuhan Yesus yang bukain. Jadi Tuhan Yesus kan di hati kita. Suruh bukain pintu. Begitu iblis lihat Yesus di pintu, langsung kabur. Betul gak? Langsung saya bilang, yang penting itu bukan ngusir setan. Saya bilang sama yang punya rumah. Yang penting itu ngundang Yesus. Amin. Gelap itu gak bisa diusir. Gak ada secara fisika, kegelapan itu gak ada. Kegelapan itu ketiadaan terang. Coba taruh lampu langsung gelapnya hilang. Ya, setan itu jangan diusir. Kalau cuma diusir doang percuma. Yang paling penting ngundang Yesus hadir. Kalau Yesus hadir mana ada setan mau datang. Ya, jadi percuma kan ngundang setan sampai bersih sekali. Begitu lihat tempatnya bersih, setannya datang bawa berapa?
7 orang temannya, ya, bareng-bareng tuh. Jadi jangan terlalu sering-sering ngusir setan. Sering-seringlah undang Yesus, amin. Jadi jangan bangga tuh, ngusir setan terus, ngusir setan berkali-kali. Ya, saya nggak mau tuh suruh pelayanan ngusir setan. Teman-teman saya ngusir setan sampai pagi, saya tidur. Ya, ngapain? Ikat. Setan itu kalau dilayanin bikin kita nggak tidur. Terus aja manifestasi nonstop, sepanjang malam nonstop. Ya, padahal kita disuruhnya bukan ngajak ngobrol, diajak ngobrol. Malah teman saya bilang, besok nomor berapa keluar? Wah, ajar ya. Malah setannya diajak ngobrol tuh. Terus bayang dia nggak bisa tidur, gua mangorok aja. Saya ingat Martin Luther. Martin Luther waktu mau tidur, setan datang ke kamarnya begitu banyak. Dan dia berkata, setan sorry ya, gua mau tidur. Good night, dia tidur. Ya, jangan diurusin tuh setan. Jangan fokus sama setan. Fokus kita kepada Tuhan. Ya. Dan setan tidak bisa menjamah hidup kita. Amin. Karena kita berlindung dalam Tuhan. Saudara disantet bilangan 23 ayat 23. Ditenung, disihir, disantet gak bisa kena. Ya. Karena kita ada dalam perlindungan Tuhan. Di dalam Kristus. Karena kita di dalam Kristus, setannya nyantet kenanya Kristus. Kan kita in Christ, en Christo. Dalam bahasa Alkitab Yunani ya, en Christo. Lah kalau dia nyantet kita, kenanya siapa? Kristus, gak pernah kena ke kita. Jadi mari kita berlindung dalam Tuhan, amin. Yang kedua, dikatakan Raja Wali itu melambung tinggi mengatasi badai, menembus awan. Ya, badai gambaran masalah, problematika kehidupan. Hidup siapa yang tidak punya masalah? Hidup manusia itu kalau mau gak punya masalah, berakhirnya di 2 kali 1. Ya. Di Pondok Rangon, di Pondok Kopi, di mana? Ya, itu situ ya, di Taman Perwira. Kalau masih hidup masalah datang demi masalah. Tapi sekali lagi, masalah itu bukan untuk dihindari. Raja Wali tidak takut terhadap badai. Bahkan dia gunakan badai untuk terbang lebih tinggi. Burung emprit, burung kecil-kecil kabur lihat badai, sembunyi. Tapi Raja Wali ditantang itu badai. Bahkan dia mengatasi badai. Bahkan terbang tinggi melampaui awan-awan. Ya, kenapa? Ini hebatnya Raja Wali. Ya, ketika masalah datang dalam hidup kita, saudara, masalah dan tantangan hidup itu bukan musuh. Ya, itu justru Allah Tuhan untuk membawa kita terbang lebih tinggi. Di dalam Kristus kita tidak ditaklukkan oleh masalah. Justru kita mengatasi masalah. Ya, jadi jangan kabur lihat masalah. Banyak orang baru ada masalah dikit langsung ya lemah semangatnya, langsung nyerah, give up ya, langsung kabur. Banyak orang menghindari masalah. Tapi sekali lagi masalah itu tambang emasnya Allah. Jadi kalau mau lihat kedahsyatan Tuhan, kebesaran Tuhan, welcome problem. Selamat datang masalah. Saudara bisa nggak mengalami mujizat kesembuhan ilahi? Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Sakit dulu. Kalau enggak sakit, enggak mungkin. Ceritakan mujizat kesembuhan. Jemaat saya nangis Februari kemarin. Karena divonis ya nasofaring, kanker. Karena saudaranya kanker stadium 4 meninggal. Tetangganya kanker stadium yang sama loh, nasofaring. Meninggal. Waduh. Ya, wah nangis. Pada rajin olahraga. Tiap hari olahraganya luar biasa. Sampai keringetan, tapi kena juga. Ya, yang dahsyat dia terus menangis, tapi terus berdoa. Kita doakan satu komsel, doakan supaya mujizat. Tapi kemarin dia bersaksi, ya ke Penang sudah puluhan kali di kemo sampai gundul semuanya, ya di macam-macam terapi. Tapi kemarin bersaksi puji Tuhan. Terakhir kemarin bersih semuanya, beres KB. Ada Tuhan semuanya beres KB ya. Saudara, jadi ini kesaksian. Kalau nggak pernah mengalami pergumulan, tantangan, kesulitan. Ya, ada jemaat kami, seorang ibu dengan 3 anak laki-laki. Ya, SD, SMP, SMA. Ya, restorannya banyak sekali, gede-gede sekali, banyak sekali. Tapi apa yang terjadi, dia datang ke gereja kita pas suaminya gila. Suaminya dibawa kuntilanak. Kuntilanak hitam dari Ambon. Udah hitam Ambon. Ya, jelek lagi kata dia.
Tapi suaminya terpesona. Habislah semua restoran yang gede-gede semuanya. Dijual hanya untuk menghidupi si Ambon. Tinggal sisa 2. Yang di Tangerang sama yang di Malioboro. Malioboro Jogja. Saya pergi ke Malioboro masuk ke restorannya. Habis semuanya. Tapi akhirnya dia ngaku sama saya, dulu saya nggak pernah baca Alkitab. Dulu saya ke gereja cuma setahun 2 kali. Ya, Natal dan Paskah. Itu Alkitab pernikahan saya taruh di atas lemari, nggak pernah saya sentuh. Tapi gara-gara suami saya dikondol kuntilanak. Dari terbit matahari saya dengerin khotbah-khotbah terus. Di radio, di kaset. Nangis, baca Alkitab nangis, terus nangis, datang terus. Dalam ibadah doa datang, ibadah minggu datang, rajin terus datang. Dan dia tuh mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Dia baca kebenaran firman. Dulu tiap minggu kerjanya cuma shopping. Naik turun mobil, pulang datang tas, puluhan tas. Ya, kan nikmat hidupnya. Tapi setelah suaminya mendatangkan masalah, dia bisa ngalamin Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Dia berkata, ya sekarang dia dekat sekali sama Tuhan. Dikit-dikit nangis ngalamin Tuhan yang dahsyat. Dan puji Tuhan, Tuhan dengar doa dan seruannya. 3 anak laki-lakinya itu ya dikasih beasiswa sama temannya di Kelapa Gading. Sampai lulus S1 semuanya. Amin. Ngalamin kedahsyatan Tuhan. Ngalamin pertolongan Tuhan. Ngalamin kuasa Tuhan di atas badai masalah. Jadi ternyata badai itu jangan dihindari. Jangan kabur. Saudara, Raja walinya Tuhan terbang melewati badai. Next. Ya. Ini contohnya Daud nih ya. Daud itu udah bantu orang sukarela. Gara-gara dia raja asing itu menang perang, menteri-menterinya sirik, jealous. Ya, aduh raja gak enak hati nih. Raja deket sekali sama Daud, tapi menterinya gak suka semua sama Daud. Kamu pergi sana, pulang aja. Nanti kalau saya perlu saya panggil lagi. Pas dia pulang, ketika Daud dan orang-orangnya 600 orangnya itu. Sampai Siklak, tampaklah kota itu terbakar habis. Istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah siapa? Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. 600 orang paduan suara menangis laki-laki semuanya. Suaranya bass bariton. Nangis jerit sampai gak kuat nangis. Nah ini nih lihat bawahnya lagi. Next dikatakan juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Tapi ayat yang ke-6 gak kebaca ya, sorry ya. Dan Daud sangat terjepit. Sebab rakyatnya ingin melempari mereka dengan batu. Ditulis ayat 6. Ya. Daud sangat terjepit. Sebab rakyat itu nyalahin Daud, gara-gara kamu, istri kami ditawan, anak-anak kami ditawan, harta kami dijarah, rumah kami dibakar, semuanya gara-gara kamu. Tetapi Daud menguatkan imannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, jadi di tengah-tengah terjepit, kepepet-pet, kejepit-pit. Ya, luar biasa. Daud menguatkan imannya kepada Tuhan Allahnya. Dan akhirnya apa? Menang. Disuruh Tuhan, kejar. Dan akhirnya diambil balik semuanya. Plus bonusnya. Bonusnya ya, jarah balik. Yang dijarah lebih besar daripada yang hilang. Saudara, dahsyat ya. Jadi masalah itu ujian. Ya, ujian masalah pergumulan itu ujian iman. Dan kita orang beriman berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada yang sukar bagi orang benar. Tidak ada yang berat bagi orang yang taat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Next. Ya, jadi Yesus berkata begini ya, kepada semua pengikutnya. Ya, dan sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kita melihat masalah sebagai kesempatan. Peluang untuk dipromosikan. Ya, jadi kalau mau naik kelas harus ikut ujian. Tapi pertanyaannya, ujiannya itu apakah sepanjang hari? Apa sepanjang tahun ujian terus? Ujian itu ada batas waktu ya. 1 minggu, 2 minggu. Tapi there is no examination without test. Gak ada naik kelas, gak ada promosi, gak ada
naik tingkat tanpa ujian. Ya, mari baca bersama-sama next. Kalimat ini 2, 3. Setiap badai yang datang bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk membawamu lebih dekat kepada kemuliaan Allah. Ayub semuanya habis lenyap. 10 anaknya, 7 laki, 3 perempuan, mati semuanya dalam waktu sehari. Hartanya orang terkaya di Arab, di timur itu di Arab, semuanya lenyap dalam waktu sehari. Karena penyakit kanker darah. Istrinya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Habis. Tapi kemudian dia bilang apa? Ayub pasal 42. Dulu aku cuma mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku melihat engkau. Ya. Ngalamin Tuhan. Dan akhirnya double portion of blessing. Berkat 2 kali lipat ganda dicurahkan dalam hidup Ayub. Jadi ada blessing in disguise. Ada berkat yang menyamar di dalam bungkus masalah. Bungkusnya masalah, dalamnya berkat. Jangan alergi terhadap masalah. Orang percaya jangan alergi terhadap masalah. Sebab di balik setiap masalah kehidupan ada Tuhan hadir di sana. Ada kehadiran dan kuasa Tuhan nyata di sana. Next. Yang ketiga, punya mata yang tajam. Jadi Raja Wali bisa lihat 2000 meter. 2 kilo. Ya, dia lihat domba, dia lihat ikan di dalam laut. 2 kilo jaraknya. Dan terbangnya mobil siapa di sini? Yang bisa 300 km per jam. Ayo. Ayo siapa? Kecuali mobil balap. Itu terbangnya. Makanya Raja Wali waktu nukik dan ambil itu target atau mangsa, kecepatannya tinggi, hitungannya detik. Nggak bisa diantisipasi, cepat sekali. Ya, visinya tajam, mampu melihat apa yang tidak terlihat. Saudara yang kasih Tuhan, Raja Wali itu matanya double, kelopak matanya double. Makanya bisa menatap matahari. Ya, itu dahsyat. Next. Ya, saudara, Tuhan ingin agar kita punya ya mata seperti Raja Wali. Dia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, di gunung yang sulit didatangi. Ayat 32 bersama-sama. Dari sana ia mengintai mencari mangsa. Dari jauh matanya mengamati 2 kilometer. 2000 meter tajam. Ya, jujur ya, karena saya -4. Saya dari sini gak bisa lihat Pak Rudi. Gak lihat nih, cuma lihat ada sosok sih. Tapi begitu saya pakai kacamata, jelas. Andeng-andengnya ada juga. Ada di mana saya lihat ya. Ini kan berapa meter nih? Dari sini ke sini 5 meter, gak ada 10 meter. Ya. Tapi Raja Wali tajam penglihatannya. Jadi mata rohani kita itu jangan cuma lihat masalah. Lihat di balik masalah. Ujung-ujungnya bersama Yesus happy ending. Katakan amin. Kalau belum happy, belum ending. Kan happy ending. Jadi kalau saudara belum happy berarti belum ending. Ya, next. Jadi ini doa Paulus terhadap jemaat di Efesus. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti. Mata kita terang, celek. Supaya kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20 dikatakan apa? Next. Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkannya dari antara orang mati. Mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi matanya melihat apa yang gak bisa dilihat. Ya. Melampaui langit biru. Ya. Belakang langit biru ada mahkotaku. Katakan amin. Ya. Jadi jemaat kami itu udah tua ya. Umurnya 80 tahun. 8 bersaudara. 8 bersaudara. Maaf. Dia yang Kristen cuma 1. 7-7-nya masih bukan Kristen. Cuma dia doang 1. Eyang Supami. Dari kota Kediri. Ya. Dia jadi kepala SMP negeri. Orang Kristen jadi kepala SMP negeri. Dan ujiannya apa coba? Baca Al-Quran. Ujian tesnya. Untuk jadi kepala sekolah. Tapi hebat, lulus dia. Waduh, padahal dia percaya Yesus. Ya. Dan apa yang terjadi waktu dia datang ke gereja kami sudah tua 80 tahun ya. Dengan anaknya 1 tunggal. Cuma 1 saja. Setia terus datang tuh ibadah Sabtu, ibadah lansia.
Ibadah lansia kita lumayan ya. Yang datang Sabtu 60, 70, 80. Bahkan kalau acara khusus sampai 100 orang. Ya, ini umasnya datang paling rajin dia. Datang pakai tongkat lagi. Ya, duduk paling depan. Hei, Sabtu itu saya udah siapkan foto untuk dia. Sabtu pagi tuh. Jam 4:30 ada doa pagi. Saya udah bangun jam 4. Tiba-tiba saya ditelepon. Eyang sudah pulang Om. Gimana? Iya, tadi 3:30 dia bangun ke toilet. Habis dari toilet dia bangunin cucunya David. Yang habis nulis skripsi, habis ujian skripsi nih. Mau ujian skripsi lagi mau belajar. Fit bangun. Masih, karena belajar sampai malam. Apa yang? Rumah Eyang udah jadi. Bagus banget. Bagus loh. Eyang lindur. Rumah Eyang di Kediri udah dijual. Eyang udah gak punya rumah. Cuma tinggal ini rumah Eyang. Bukan. Pokoknya udah jadi bagus. Ya udah ngorok lagi itu si David ya. Si Eyangnya masuk ke kamar. Rupanya dia pulang ke rumah di sana. Di seberang sana. Rumahnya udah jadi. Orang Kristen mati bukan karena sakit. Bukan karena COVID. Karena rumahnya udah jadi. Tugasnya udah selesai. Mahkotanya sudah tersedia. Ya. 4:30 anaknya yang satu tunggal perempuan itu. Mamahnya David masuk ke kamar. Dia lihat kok Eyangnya gak bergerak. Dibangun biasanya 4:30 itu udah bangun. Di goyang-goyang gak goyang. Ternyata memang udah pulang. Matanya tembus sampai ke seberang sana. Ya, bisa melihat. Beberapa jemaat kami sama ngalamin ya. Aduh bagus sekali. Dari emas. Waduh sungainya bagus. Waduh itu kan kayak di kitab Wahyu. Betul gak? Ya, rumahnya dari emas. Dan saudara tahu rumah kubus dari sorga. Ada kontraktor ngitung tuh kemarin. Ya, ini siapa yang bisa menghuni di sini berapa orang. Waktu dihitung panjangnya, lebarnya kubus kan. Panjang, tinggi dan lebarnya bisa muat 100 miliar manusia. Itu jumlah manusia yang pernah hidup sejak Adam sampai hari ini. Jadi jangan percaya sama saksi Yehova tuh. Ya, karena surganya cuma berapa? 144.000 orang dan udah penuh semuanya. Sudah gak dapat kebagian. Kalau surga yang Alkitab 100 miliar masih cukup ya. Kalau rumah saudara udah selesai pindah ke sono. Ya. Tapi kalau belum selesai jangan cepat-cepat. Masih belum selesai tugasmu ya. Jangan pengen cepat. Saya besuk ke jemaat. Umurnya sudah 93 tahun. Mau pulang capek mau pulang. Doain supaya cepat pulang ya saya bilang Oma, tugas Oma belum selesai. Rumahnya belum jadi. Ternyata setiap hari Omanya doa untuk cucunya. Cucunya kena kanker otak. Dioperasi 4 kali sampai ke Cungko, sampai ke Malaysia. Dioperasi dan Oma ini terus doain cucunya. Sampai habis rambutnya gundul. Ya, tanggal 1 Januari cucunya maju ke depan. Kesaksian, mujizat Tuhan nyata. Selesai cucunya kesaksian, omanya meninggal. Amin. Cucunya udah selesai nih. Udah mengalami mujizat kesembuhan. Rambutnya udah tumbuh lagi. Selesai tugasnya. Meninggal dia. Jadi saudara jangan mau cepet-cepet ya. Gimana? Sedih juga saya kemarin tuh. Dengar ya. Ada grup anak-anak 6 tahun sampai 13 tahun. Grup WA. Tahu gak judulnya grup apa? Bunuh diri dengan enak. 6 tahun. Udah mikirin bunuh diri. Ketangkep kan rame-rame. Ya bagi-bagi cara kiat-kiat bunuh diri dengan nyaman katanya. Jadi 6 tahun aja mikirannya bunuh diri tuh. Ini generasi digital nih. Mengerikan sekali ya. 75% sudah terpapar pornografi. Kecil-kecil udah tahu macam-macam. Bayangin 5 SD, anak kelas 5 SD memperkosa rame-rame. Anak kelas 2 SD apa gak gila? 5 SD, saudara saya sampai lulus SMA pun gak tahu gitu-gituan. Gak tahu yang gitu. Sekarang 5 SD bisa memperkosa rame-rame. Ya, saudara ini zaman edan. Tapi jangan ikuti Ronggo Arsito ya, ora edan, ora keduman. Jadi harus ikut edan. Ya jangan ya. Kita punya visi yang melampaui zaman ya. Di seberang sana ya, next.
Kita generasi Raja Wali, baca bareng-bareng. Ketajaman rohani adalah anugerah untuk melihat janji Allah ketika dunia hanya menunjukkan keterbatasan. Dunia berkata mustahil, tidak mungkin. Tapi Tuhan berkata bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bagi orang percaya segala sesuatu mungkin. Ya, next, Raja Wali yang keempat umurnya panjang. Saya 60 tahun lebih. Ya, papa saya 88 tahun. Divonis mati sama dokter umur 40 tahun. Karena papa saya tukang rokok. Kena penyakit macam-macam. Kakek saya pabrik rokok. Ya, jadi 7 dokter vonis dia mati. Ya, setiap kali pergi ke dokter, dokternya cuma bilang apa? Siapin peti mati. Mama saya sakit hati, dibawa ke Jogja. Dokter di Jogja bilangnya apa? Siapin kuburan. Yang satu suruh siapin peti mati, yang satu siapin kuburan. Kita kan nangis, masih kecil-kecil, saya masih SMP kelas 2. Kita nangis bergandengan 7 kakak beradik sama mama saya. Mama saya aliran Pentakosta. Jadi kalau setiap hari doanya kenceng sambil nangis. Teriak-teriak terus ya. Karena aliran Pentakosta zaman dulu kan nangis ya. Kita, pagi itu papa saya ngamuk sama kita. Kamu jahat, kamu jahat, kamu jahat. Wih, kok jahat? Kenapa? Tadi si Anu datang ke sini mau jemput saya. Kamu tolak semuanya. Kita kaget. Yang jemput itu teman basket. Papa saya pemain basket keliling Indonesia. Ya. Anaknya pendek-pendek tapi dia tinggi. Ya. Itu temannya tadi pagi meninggal. Teman dekatnya itu yang pemain basket meninggal. Kita gak kasih tahu dia. Karena dia kan terkapar udah 7 bulan. Gak bisa ngapa-ngapain di tempat tidur. Katanya kamu menghalangi, dijemput sama yang mati. Rupanya papa saya mau dijemput sama temennya itu ya. Kita yang menghalangi katanya. Malam harinya Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang dan kasih kayak ini hosti. Makan. Dimakan sama dia. Itu tengah malam jam 2. Setelah makan kata dia, kok dia bisa duduk katanya. Bisa duduk. Padahal berbulan 7 bulan gak bisa ngapa-ngapain. Ya teriak-teriak doang di ranjang. Di velvet. Ranjangnya tentara itu, ya zaman dulu ya. Waduh, bisa berdiri kata dia. Bukan cuma berdiri, bisa jalan ke depan. Jalan ke depan. Dan begitu dia jalan ke depan, papa saya gak pernah ke gereja. Kalau kita di tiap minggu suruh ke gereja, dia titip kolekte. Nih, titip uang persembahan. Kurang ajar ya. Nyuruh anaknya ke gereja tapi gak pernah ke gereja ya. Karena papa saya juara judi, tukang judi ya. Jual judi badminton, judi apa. Karena dia anak orang kaya. Ya, jadi saya bukan anak orang kaya. Papa saya anak orang kaya. jadi pas dia jalan keluar, dia kan gak pernah gereja, dia lihat kalender gereja. Yesus lagi gendong domba itu. Ya. Ini orang Arab tadi malam kasih saya roti. Orang Arab ini yang sembuhin saya. Yesus memang orang Arab kan. Bukan orang bule loh Yesus ya. Orang Palestina kan orang Arab. Waduh, sejak itu saudara. Dia baca Alkitab kencang. Dan dia lepas dari rokok. Sehat. Divonis mati umur 40 tahun lebih. Meninggal 88 tahun. Jadi 88 tahun. Nah Raja Wali itu selalu muda. Ya. Pada waktu umurnya 40 tahun, selama 5 bulan dia naik ke puncak bukit. Ya, semua paruhnya, patuknya, semua bulu-bulunya rontok sakit sekali. Tapi kembali membuat dia muda lagi. Dan tiap tahun dia rajin bersolek, ya, pergi ke salon. Akhirnya dia menjadi always young. Salonnya apa? Memperbarui itu, bulu-bulunya rontok ganti yang baru, rontok lagi ganti yang baru ya. Makanya seperti Raja Wali yang membaharui sayapnya. Terbang tinggi. Hidup orang percaya harus terus dibaharui oleh Roh Kudus dari hari ke hari. Amin. Ya, vitalitas kita, prima kita tetap kokoh karena ada pembaharuan karya Roh Kudus. Next. Ya, jadi pembaharuan. Kami tidak tawar hati. Manusia lahiriah kami makin lama makin merosot. Tapi apa? Manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Ya, secara usia mungkin secara umur kita bisa merosot. Ya, waduh, kemarin waktu saya masuk ke rumah sakit, dokternya kurang ajar. Jantungnya bapak udah jantung tua. Saya dibilang jantung tua, kurang ajar ya. Jadi saya doa Tuhan kasih jantung baru, jantung muda.
Dikasih jantung tua, makanya begini, katupnya bocor, lebal, segala macam-macam. Ya, dokter saya tulis di situ. Dokter mengobati, jemaat mendoakan, Tuhan menyembuhkan. Amin. Nggak apa-apa, dokter mah kerjanya ngobatin aja, ya. Tapi bukan memvonis, ya. Karena dia bukan Tuhan, ya. Jadi kita harus terus menerus mengalami karya pembaharuan dari Tuhan. Musa 120 tahun, kakinya masih kuat, matanya masih tajam. Ya, saudara, jadi bukan 70-80 tahun. Kalau boleh 120 tahun, tapi jangan penyakitan. 120 tahun penyakitan, ya, tidur terus. Semangat, karena masih ada amanat agung yang belum diselesaikan. Masih ada tugas yang perlu dituntaskan. Masih ada hal yang harus dikerjakan. Next. Baca bareng-bareng, penuaian jasmani tidak bisa menghentikan pembaharuan rohani yang terus mengalir di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan terus membaharui kita dari hari ke hari. Ya. Orang boleh tua fisiknya, tapi harus terus muda semangatnya. Ya. Jayo, semangat kasih tahu. ya semangat ya. Jadi muda lagi. Kayak Raja Wali muda terus. Dan ini umur panjang saudara. Raja Wali itu rata-rata umurnya 120 tahun. Ya, kayak Musa. Kita Raja Walinya Tuhan, amin. Bukan ayam kampung. Ayam kampung di penggorengan. Itu nasib akhirnya. Raja Wali kalau udah tua, dia naik ke Bukit Batu tuh. Dia tatap matahari dan dia mengakhiri hidupnya dengan perkasa. Ya, bukan mati tergeletak ketabrak apa? Becak, bukan ya. Tidak, dia menatap matahari loh waktu dia mati. Ya, dalam usia 120 tahun. Next. Terakhir, ini dahsyat, ini kaitannya. Ternyata Tuhan memperlakukan dirinya seperti induk Raja Wali. Dan kita ini Raja Walinya Tuhan. Ya. Induk Raja Wali melatih anak-anaknya dengan cara menggoncang sarang. Mendorong mereka belajar terbang. Ya. Dan ketika Raja Wali mau jatuh, ditopang dengan sayapnya. Next, kalimatnya berkata demikian. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayap, menampung seekor, mendukungnya di atas kepaknya. Baca yang terakhir bersama-sama 2-3. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia kita sekalian. Sarang Raja Wali itu 2 ton, gede banget, empuk kayak apa? King coil, apa? Ranjang yang mahal itu apa namanya? Koil. Saya pergi diajak jemaat, beli ranjang. Kaget saya. Ya, 30 juta, 60 juta, 100 juta. Ya ampun, mana ranjang mahal-mahal sekali. Terus pas itu petugasnya lagi ke belakang, saya sengaja tiduran. Pengen nyicipin ranjang 100 juta. Ternyata keras. Ya. Itu ranjang yang mahal itu keras. Ya. Ranjang murahan itu yang empuk-empuk itu yang murahan. Jadi keras tapi enak karena bikin kita sehat, ya. Nah, jadi semua yang empuk ada di atas, yang ada tajam-tajamnya di bawah. Dan kalau udah waktunya terbang, itu induk Raja Wali sengaja mengepak-kepakan sayapnya supaya kapas-kapasnya terbang, akhirnya muncul yang tajam-tajam. Anak Raja Wali nangis semua, mama jahat, mama jahat, mama jahat. Akhirnya mereka karena gak kuat dengan yang tajam, lompat. Pas lompat, mereka kaget ternyata ada saya bisa terbang. Tapi kalau baru pertama kali berlatih terbang, turun. Pas lagi turun disamber oleh induknya. Udah sampai ke atas kesenangan mereka nyaman, enak. Dilempar lagi ke bawah sama induknya. Wah teriak lagi, mama. Terbang lagi, disamber lagi. Seperti Raja Wali. Jadi Tuhan sengaja kirim masalah dalam hidup saudara. Ya, izinkan masalah supaya saudara terbang tinggi. Belajar terbang. Jangan suka so nyaman. Nikmat, jadi anak Tuhan. Saya sedih sekali ya, ada yang kesaksian gini. Dulu sebelum saya belum ikut Yesus, saya nggak punya rumah sekarang rumah saya 2. Dulu saya nggak punya mobil, sekarang mobil saya 2. Ini yang bersaksi seorang ibu loh. Ya. Tapi kalau seorang suami lain lagi ceritanya. Dulu saya nggak punya rumah, sekarang rumah saya 4. Dulu saya nggak punya mobil, mobil saya 4. Dulu saya nggak punya istri saya
Wah, iya, waktu saya pelayanan di Cilengsi itu. Waduh, kan celaka. Gimana? Karena dia latar belakang umat lain. Nggak bisa saya bilang. Kalau dalam Kristus nggak bisa model begini. Sampai istrinya nangis-nangis nyembah dia. Padahal istrinya cantik sekali. Cantik, tinggi, putih. Blasteran Indo. Ya, mau dimadu. Ribut mereka. Akhirnya puji Tuhan dua-duanya bertobat. Dan jadi pelayan Tuhan. Karena ada kesaksian dari tetangganya. Tetangganya suami istri yang hidup sederhana. Tapi harmonis bahagia dalam Yesus. Ya, ternyata istrinya kabur terus kalau lagi ribut ya. Dan tetangganya itu yang sambut pas lagi ribut. Puncaknya mereka dikerjain dukun yang sama. Dua-duanya doyan ke dukun. Ya. Dukunin pasangannya masing-masing. Terakhir mereka gak sadar, dukun yang mereka datangin dukun yang sama. Dikerjain sama dukunnya. Ya. Yang terakhir, waduh itu hari Minggu tuh. Ya. Akhirnya diajak sama tetangganya ke gereja. Dan di gereja mereka jumpa dengan Yesus. Dan hidupnya tidak pernah sama lagi. Ya saudara, jadi ternyata masalah itu menggiring manusia untuk menjadi dewasa. Mencapai kapasitas maksimal. Next. Ya, oke. Hal tersebut melambangkan cara Allah mendidik dan melatih kita dengan kasih-Nya. Supaya kita dewasa dalam iman. Sekali lagi Tuhan izinkan kita dilatih dengan masalah. Ya, jemaat saya sombongnya minta ampun. Jam 7 pagi jemput saya naik Kijang Baru. Ya, jam 7 pagi saya baru pulang dari luar pulau. Cuma mau dipamerin emas 14 kilo. Pamer. Ditaruh di meja itu 14 kilo. Saya pikir mau dikasih satu yang kotak. Untuk pembangunan. Bukan untuk saya. Ya, 100 gram aja. Kan dia punya 14 kilo. Ya. Ternyata bukan cuma 14 kilo. Dia tinggal di meja, dia ambil lagi ke dalam. Ambil lagi 10 kilo. Saya bilang ngapain gue dijemput ke sini ya. Ya, gue tunggu-tunggu dari tadi, kok ini Pak untuk Bapak satu, untuk pembangunan atau apa. Enggak. Cuma untuk pamer doang, kurang ajar banget ya. Kurang ajar, saya marah. Jam 7 pagi, aku lagi pulang dari luar pulau. Ya, waduh, saudara, sombongnya minta ampun. Gak lama kemudian habis semuanya. Habis, ditipu orang. 50 kilo lebih emas. Rumahnya, mobilnya habis semuanya. Istrinya nangis terus. Ya, saya datang ke rumah bawa makanan, segala macam makanan. Tiap hari saya bawa. Karena anaknya udah gede-gede dan suka makan gemuk-gemuk. Kayak saya gemuk ya, suka makan. Jadi saya bawa sate, bawa soto, bawa macam-macam. Ya, macam-macam makanan saya bawa. Tapi istrinya nangis dan ngaku, selama ini kalau khotbah, saya gak pernah dengerin khotbah. Saya makin iPhone baru, scroll terus. Siapa di sini yang scroll iPhone baru? Terus, jadi iPhone-nya di gereja itu hari Minggu cuma ngeliatin. Tapi sekarang setiap kali dengar nangis, baca Alkitab nangis. Seumur hidup saya gak pernah baca Alkitab. Tapi sekarang dari HKBP, gereja tetangga itu. Sekarang lihat Alkitab nangis. Tuhan berperkara dalam hidupnya. Akhirnya Tuhan pulihkan lagi saudara. Lebih hebat lagi. Di jalan Jakarta itu satu lantai pegawainya 60 orang. Saya kasih peringatan sama dia. Kamu udah jatuhnya hancur loh ya. Hati-hati. Dia pegang uang triliunan. Jangan pikir, jangan curiga ya, saya gak dikasih. Pegang orang nomor 1, duitnya orang nomor 1 di Indonesia. Triliunan. Saudara. Makanya pegawainya itu satu lantai. Satu lantai 60-70 orang. Jam 7 udah kumpul semuanya. Ya, saya mau sharing firman sebenarnya. Tapi saya lihat ini bahaya nih orang. Sudah jatuh berapa kali dalam gereja. Belum bertobat juga. Sekarang dia lagi jaya-jayanya nih. Ya, saya cuma kasih peringatan saja. Saudara, setiap masalah Tuhan hadirkan dan izinkan. Karena Tuhan punya tujuan yang dahsyat dalam hidupmu. Yang pacaran, kenapa Tuhan kasih putus? Karena Tuhan mau ganti yang lebih bagus. Amin. Jangan gantung diri di bawah pohon cabai. Karena hidupmu masih banyak. Mati 1 tumbuh 1000. Amin. Kalimat terakhir baca bareng-bareng. Bahasa Jawa. No testimonies without test. No graduation without examination. Gak ada kesaksian tanpa ujian. Amin. Semua yang bersaksi pernah mengalami ujian. Semua yang naik tingkat pernah mengalami ujian. Jadi hari ini
Kalau ada ujian datang dalam hidupmu, bersyukurlah. Sebab sebentar lagi saudara naik tingkat. Amin. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Katakan, saya Raja Walinya Tuhan. Saya bukan ayam kampung. Jadi jangan bertindak seperti ayam kampung ya. Mari kita bertindak seperti Raja Wali. Hari ini apapun pergumulan, tantangan dan masalah dalam hidupmu, Tuhan punya rancangan dan tujuan yang dahsyat. Untuk tujuan yang tidak bisa batal dan gagal tergenapi dalam hidupmu. Mari buka hatimu dan izinkan Tuhan berperkara. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Tuhan sanggup mengatasinya. Dan bersama dengan Yesus kita lebih dari pemenang. Roh Kudus terus bekerja. Roh Tuhan terus beracara. Biar kami menyatu dengan tubuh dan darahmu. Diteguhkan, dikuatkan, dijamah, dibaharui dan dipulihkan. Dalam nama Yesus berkat-Mu atas kami. Haleluya. Amin. Saya silakan. Baik, terima kasih hambanya sudah menyampaikan pesan firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati saudara, siapkan hidupmu. Mari kita hampiri Dia. Dan biarlah kiranya melalui roti dan anggur perjamuan kudus ini mengingatkan setiap kita akan karya Allah melalui Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus hidup saudara dan saya, membebaskan kita, melepaskan kita dari kutuk dan dosa. Dan biarlah kiranya melalui perjamuan kudus ini mengingatkan setiap kita akan pengorbanan Kristus di kayu salib dan sebagai ungkapan syukur kita atas keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia Mari angkat tangan saudara. Dia telah mati bagi saudara dan saya. Dia disalibkan bagimu dan bagiku. Sekali lagi katakan, Yesus domba Allah. Oh Yesus, oh Ralabashandala. Saudara, siang hari ini firman sudah disampaikan bagimu. Saudara dan saya adalah pribadi yang tangguh. Saudara dan saya adalah pribadi yang berharga, bernilai di hadapan Tuhan. Oleh sebab Yesus telah mati bagimu. Yesus telah disalibkan bagi saudara dan saya. Supaya mengangkat hidup saudara dan saya menjadi pribadi yang dikenal oleh Tuhan. Itu sebabnya biarlah kiranya melalui roti dan anggur perjamuan kudus ini, saudara dan saya dipersatukan di dalam karya Allah. Karena Kristus Yesus telah mati di kayu salib bagi hidup saudara dan saya. Dan biarlah sebelum kau terima roti dan anggur perjamuan kudus ini, apabila ada sesuatu hal yang masih engkau simpan, mungkin itu pelanggaran ataupun dosa yang masih diperbuat. Napas hidup Tuhan berikan. Dan Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hidup kita. Terlebih firman yang mentransformasi hidup saudara dan saya
Mari siang hari ini, biar kita dengan sikap hormat kepada Tuhan. Yesus telah mati bagimu dan bagiku. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dengarlah firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan. Kami sambut roti dan anggur perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan dibagikan. Mari angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah anggur tangan kananmu tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari ucap syukur, terima kasih. Mari ucap syukur, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari buka mulut saudara, ucap terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus.
menyertai setiap kami pagi siang hari ini yang telah terima firman Tuhan terlebih melalui roti dan anggur pajaman kudus. Setiap kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang lemah sudah dikuatkan, yang bimbang sudah diteguhkan, dan kami akan berjalan bersama dengan Tuhan, dan tanda-tanda heran akan menyertai setiap perjalanan hidup kami. Hidup benar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji dan syukur hormat kami bagi Kristus Tuhan kami. Kita yang telah diberkati sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Tiba saatnya kita akan menabur bagi rumah Tuhan. Bapak Ibu, mari kita persiapkan persembahan kita dan akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan yang akan ditampilkan oleh tim multimedia. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya pada hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Aserawan West dan online melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis, kita ada Cool Bible. Pada hari Jumat, kita ada Cool Yobel Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Ecclesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu, kita ada Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Pada hari Sabtu, kita ada Morning Prayer pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Pada hari Minggu, kita akan beribadah kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh PDM Rachel Sri Susanti dan Pendeta Ing Sriwati. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor sekretariat di atas. Sekian kegiatan GBBKP BCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada siang hari ini. Mari kita angkat tangan kita berdoa kepada hamba-Nya, yaitu Bapak Pendeta Setiawan Tuhan, Andreas Setiawan Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa kepada hamba-Mu ya Bapak. Biarlah berkat Allah surgawi nyatakan buat hamba-Mu, damai sejahtera sukacita melimpah. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang telah memberitakan Injil di siang hari ini. Biar kami boleh mendengar Tuhan Yesus, kami boleh menerima firman itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berikan dia kesehatan panjang umur, tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat mengikuti kehidupan serta dengan pelayanannya Tuhan. Berkati dia terus, bawa dia semakin lebih naik ya Tuhan, seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi melewati dengan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati pelayanan, berkati seluruh keluarga besar Pertalian Darah dengan hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan firman yang telah ditaburkan pada siang hari ini. Biar boleh kami meresponnya, menangkapnya Tuhan. Biarlah benih itu tertanam di tanah yang subur, bertumbuh, berakar yang berbuah ya Tuhan. Gimana pesan-Mu pada siang hari ini Tuhan? Biarlah kami juga Tuhan seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Dan kami menanti-nantikan Tuhan. Ketika kami datang menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Kekuatan yang baru Kau berikan buat kami. Karena Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan, anggota jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Biarlah diberkati Tuhan, tidak satu pun yang terlewati. Semuanya diberkati, yang lemah dikuatkan, yang lemah, yang sakit disembuhkan ya Tuhan Yesus. Yang tertutup dibukakan sama Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah juga kami berdoa persembahan yang ada di hadapan kami. Biarlah Engkau yang memberkati, yang tangan-tangan yang memberi. Biar Tuhan yang memberikan berlipat-lipat kali ganda. Berkati tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dipenuhi dengan hadirat-Mu. Kami juga mau pulang Tuhan. Kami mau menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin.
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh haleluya. Segenap sidang jemaat Tuhan, kekasih hati Tuhan, biji mata Tuhan, domba-domba milik Tuhan, imamat rajani mempelai surgawi, arahkan hatimu kepada Tuhan di sorga. Terima berkat Allah tercurah berlimpah-limpah-limpah atasmu, dan jadi berkat dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan engkau. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan shalom damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat limpah dari Allah Bapa surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekuatan, sukacita, kemenangan, damai sejahtera Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang mengasihi Tuhan Yesus katakan, amin, haleluya.